Oke, hari ini kita Waalaikumsalam. belajar dari buku Smart Exercise yang kelas 7 ya. Silakan disiapkan dulu bukunya. Sama alat tulis kalau misalkan kalian mau mencatat. Sudah siap ya? Nah, kalian materi yang di Primagama sudah selesai sampai yang tata surya belum? Belum. Belum? Berarti materi kalian sampai yang mana? Yang fisika. Ayo diinget-inget sampai mana materinya. Pemanasan global. Oh, sampai pemanasan global ya. Pemanasan global itu berarti sampai halaman berapa itu? Oke, yang di Smart Solution, yang di exercise ini, yang pemanasan global, halaman 134 pernah dibahas belum? Yang soalnya yang ini. Sudah pernah dibahas atau belum, Rek? Sedikit kalau nggak salah. Sedikit. Jadi kayak sih. Sampai nomor berapa? Berarti kira-kira? Yaudah wes, kita bahas materi baru saja ya, tentang tata surya. Jadi boleh mencatat karena materi baru, jadi nggak jadi bahas soal. Belajar. Oke, kita belajar tentang tata surya. Ya, Kak. Tulisanku kelihatan nggak kalau pakai pulpen? Kelihatan. Akan dipakai spidol aja ya. Nah, tata surya itu adalah susunan benda langit. Jadi dia itu adalah susunan benda langit yang terdiri dari matahari dan planet lainnya. Nah, planet lainnya ini kalian sudah nggak asing ya. Kalau misalkan di surya kita itu ada 9 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Maaf, hanya ada 8. Nah, di anggota tata surya itu tidak hanya ada matahari dan planet saja, akan tetapi ada beberapa anggota yang lain. Jadi, anggota tata surya itu ada beberapa. Pertama ada planet. Planet yang mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pluto ini tidak dianggap sebagai planet karena dia itu terlalu kecil dan juga dia lintasannya itu berubah. Dari lintasan yang biasanya, misalkan planetnya Pluto itu di sini ya lintasan orbitnya, di sini matahari, dia loncat ke orbit planet yang lain. Pluto ini terlalu kecil, jadi Pluto itu sebagai planet. Yang kedua ada yang namanya asteroid. Ada yang tahu nggak asteroid apa? Jadi asteroid ini adalah pecahan dari planet yang telah hancur. Dan dari asteroid. Nah, asteroid itu jadi dia itu karena planetnya yang telah hancur kayak batu dia itu yang sangat
ukurannya bisa besar atau kecil. Asteroid ini ada banyak. Asteroid ini terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Nah, di antara orbit Mars dan Jupiter ini disebut juga sebagai satu asteroid. Nah, karena dia itu adalah pecahan dari planet yang telah hancur, jadi dia itu bentuknya tidak beraturan. Asteroid itu tidak beraturan. Kemudian, dia itu juga berputar mengelilingi matahari. Jadi kayak planet ya, dia itu berputar mengelilingi matahari. Dan dia itu tersusun dari debu, es, hidrogen, helium, dan bahan yang lainnya. Jadi, tersusun dari debu, es, hidrogen, helium, dan bahan yang lainnya. Dia itu lebih kecil daripada planet kerdil. Jadi planet yang paling kecil dia itu lebih kecil daripada planet yang kerdil. Dia itu suhunya juga sangat tinggi dan permukaannya berbatu. Jadi karena permukaannya berbatu, kalau misalnya sampai asteroid ini misalkan sampai di planet yang lain, dia akan mengganggu planet tersebut. Karena coba kalian bayangkan aja kalau misalkan ada batu yang tiba-tiba jatuh ke planet atau jatuh ke bumi, pasti akan terjadi kekacauan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, satelit ini adalah benda langit yang mengelilingi planet. Jadi, satelit ini ada dua jenis ya. Ada satelit alami dan satelit buatan. Kalau satelit alami, contohnya kalau misalkan di bumi, contohnya itu adalah bulan. Satelit alami. Kalau satelit buatan, ya contohnya adalah satelit-satelit yang diluncurkan oleh para ilmuwan untuk mengorbit bumi sehingga bisa diketahui bagian permukaannya bumi atau yang kemudian anggota yang keempat adalah komet. Jadi komet ini dia itu terbentuk dari es yang sangat padat. Nah, komet ini punya ekor. Jadi komet itu punya ekor ya. Di mana ekornya itu selalu menjauhi matahari. Aku yang kedua, aku yang kedua. Nah, karena dia itu ekornya selalu menjauhi matahari. Contohnya dari komet yang pernah ditemukan itu yaitu komet Halley yang ditemukan oleh Pak Edmund Halley. Jadi kalau misalkan di matahari. Nah, kemudian ini ada komet. Ekornya karena selalu menjauhi matahari, maka di sini pasti ekornya. Ekornya ini pasti akan semakin panjang. Jadi ekor ini bisa semakin panjang jika ada angin matahari. Jadi angin matahari itu mengakibatkan ekor komet semakin panjang. Dan juga arahnya selalu menjauhi matahari. Kalau mataharinya di sini, maka ekornya akan ke kanan. Kalau misalnya mataharinya di sini, berarti ekornya akan ke kiri. Kemudian
Yang kelima ada meteor. Meteor itu benda kecil, tapi dia itu bisa memasuki atmosfer bumi. Nah, kalau meteor itu jatuh ke bumi, dia itu akan terbakar. Jadi ada gesekan antara meteor dengan lapisan udara yang ada di bumi. Sehingga dia itu disebut dengan bintang jatuh. Jadi, kalau misalkan ada meteor yang masuk ke area bumi, dia disebut juga dengan bintang jatuh. Meteor yang sudah habis terbakar di atmosfer bumi itu namanya adalah meteorit, pakai D ya. Jadi meteorit itu adalah meteor yang habis terbakar di atmosfer. Di atmosfer bumi itu meteorit pakai E. Nah, sedangkan kalau ininya pakai T, jadi meteorit pakai T ya. Meteornya itu dia nggak habis terbakar di atmosfer, tapi dia itu masih bisa jatuh ke bumi. Meteornya sempat jatuh di permukaan bumi. Jadi kalau misalkan ada meteor ya jatuh di film-film itu, nanti meteornya itu akan membentuk sebuah kawah yang sangat besar. Jadi ada lubang yang sangat besar dan dia itu sangat panas. Coba bayangin aja, ada batu jatuh dari atas, dia itu sudah melewati atmosfer yang sangat tebal, dia itu bergesekan dengan atmosfer sehingga dia itu timbul percikan api, kemudian jatuh ke bumi. Nah, ketika jatuh ke bumi, dia itu langsung menumbuk tanah, sehingga tanahnya itu akan berlubang dan dia itu sangat panas. Nah, ini adalah 5 anggota yang ada di planet di tata surya. Mulai kayak tadi ya, planet, asteroid, satelit, komet, dan meteor. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Kita lanjut ya. Kita sekarang bahas tentang planet. Planet dalam tata surya. Coba sebutkan planet itu ada planet apa saja? Planet yang pertama, planet apa? Merkurius. Merkurius, terus yang kedua. Venus. Terus yang ketiga. Bumi. Yang kalian tinggali. Yang keempat. Mars. Pinter. Yang kelima. Jupiter. Terus Saturnus. Terus Uranus. Neptunus. Terakhir Neptunus. Kalian semua sudah hafal ya? Karena pasti dulu sudah disuruh menghafalkan. Mulai dari yang Merkurius, dia itu adalah planet yang paling kecil. Surya. Ini adalah planet terkecil dalam tata surya. Venus itu diameternya sekitar 12.100 kilometer. Yang ketiga itu ada Bumi. Bumi ini satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup. Betul. Planet yang dihuni makhluk hidup. Kemudian ada planet Mars. Mars ini disebut dengan planet merah karena tampak dari kejauhan dia itu berwarna merah. Terus planet Jupiter. Jupiter ini planetnya gimana?
Planet terbesar. Dia itu planet yang paling besar. Nah, planet Jupiter itu di antara Mars dan Jupiter di sini itu ada yang namanya sabu asteroid tadi ya. Jadi ada sabu asteroid. Right. Ada asteroid. Jadi di antara Mars dan Jupiter itu ada asteroid yang berputar. Kemudian ada Saturnus. Saturnus itu karakteristiknya adalah punya cincin atau disebut Cincin. cincin. Nah, cincinnya itu terbuat dari apa? Cincinnya itu terbuat dari gas debu, gas beku, dan butiran debu. Jadi, kalau dilihat secara dekat itu ternyata cincinnya Saturnus itu terdiri dari nih, gas beku, gasnya yang beku, dan butiran debu. Sedangkan kalau misalkan dari jauh, itu kelihatannya cantik kayak punya cincin. Kemudian ada Uranus, dan yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus itu yang paling jauh dari Matahari. Sehingga kalau dia itu berevolusi 165 tahun. Coba bayangkan ya. Neptunus dari misalkan di sini ya, ini misalkan matahari. Neptunus itu mula-mula ada di sini. Dia berputar matahari ini sampai posisi ke semula itu membutuhkan waktu 165 tahun. Sedangkan bumi itu hanya membutuhkan waktu 1 tahun. Jadi kalau misalkan bumi kembali lagi, misalkan bumi berangkat dari sini, dia itu dalam waktu 1 tahun yang biasanya kita rayakan sebagai tahun baru. Jadi tahun baru itu kita kembali ke posisi awal. Nah, planet-planet itu mengalami rotasi dan revolusi. Jadi tidak hanya bumi ya yang melakukan rotasi dan revolusi. Rotasi dan revolusi. Nah, sebelumnya nih, kalau rotasi itu berarti perputaran planet terhadap porosnya. Nah, kalau misalkan revolusi ini berarti perputaran planet mengelilingi matahari. Nah, kalau misalkan Merkurius, kita balik lagi ya, kita lihat dari rotasi dan revolusinya. Merkurius itu, dia itu rotasinya adalah 59 hari dan revolusinya 88 hari. Jadi kalau di bumi itu 2 bulan, Merkurius itu sudah mencapai 1 putaran untuk ini matahari. Yang kedua adalah Venus. Venus itu putarannya sekarang jarum jam. Jadi dia ini Venus berputar jarum jam. Kalau searah jarum jam dari timur ke barat atau dari barat ke timur? Dari mana? Timur ke barat. Kemudian bumi itu dia itu rotasinya adalah 23 jam 56 menit atau 1 hari dan revolusinya adalah 1
tahun. Nah, bumi itu dia itu bergerak dari barat ke timur. Jadi revolusinya itu ke kiri. Kalau Venus kan ke kanan ya, dari timur ke barat. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Tidak ya, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjutkan. Ini rotasi dan revolusi yang tadi ya. Kita lanjutkan tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Yang pertama, bumi itu berputar pada fokusnya, tapi bumi itu tidak bulat. Ini misalkan bumi itu kan bulat ya, bulat sedikit oval, sedikit lonjong. Dia itu berputar, tapi perputarannya itu tidak ini, tapi sedikit kemiringannya adalah 23,5 derajat. Nah, rotasi bumi dapat mengakibatkan yang pertama adalah semu harian Matahari. Semu harian matahari. Jadi yang dimaksud dengan gerak semu harian itu adalah matahari itu seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Jadi matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Soalnya kenyataannya kita itu bergeraknya dari barat ke timur. Tapi karena dia itu seolah menipu ya, jadi makanya disebut gerak semu harian matahari. Yang kedua, akibat dari rotasinya bumi adalah perbedaan siang dan malam. Perbedaan siang dan malam. Jadi kita itu bisa merasakan siang dan malam. Kemudian ada perbedaan waktu. Jadi kita itu ada garis bujur. Nah, garis bujur itu ada kota, namanya kota Greenwich. Yaitu dikatakan sebagai garis atau titik 0 derajat. Nah, semakin menjauh 15 derajat dari Greenwich, maka dia akan berbeda 1 jam. Jadi, perbedaan 15 derajat bujur dia mengakibatkan beda jam. Jadi itulah kenapa kalau misalkan kita yang ada di Jawa Timur, di Kota Malang itu misalkan jam 9. Jadi misalkan di Malang, misalkan jam 9. Sedangkan di Bali, aja jam 10. Nah, kenapa kok bisa terjadi? Karena Malang dengan Bali, Jawa dengan Bali itu ternyata berbeda 15 derajat. Sudah berbeda 1 jam. Nah, kalian sekarang bisa menghitung, misalkan di Malang, di Australia, misalkan, di Korea, 95 ya, misalkan. 95 derajat, misalkan di Malang. Nah, ternyata di USA atau di Amerika itu adalah, misalkan, ya, misalnya berapa ya? 180 derajat. Nah, tinggal kita hitung selisihnya 180 kali 95. Berarti kan dia ada 75 derajat. 75 derajat. Setiap beda 15 derajat, berarti dia itu 85 ya, maaf ini. Berarti dia itu berbeda 1 jam. Berarti 85 bagi 15. Kurang lebih berbeda 6 jam. Jadi kalau misalkan di Malang jam 9, di Amerika jam
15 jam 3. Kemudian yang keempat, rotasi bumi itu dapat mengakibatkan. Saya ganti dulu ya. Oke, yang keempat, dia itu dapat mengakibatkan pembentukan arus laut. Jadi, arus laut itu dipaksa membelok ketika dia itu sampai di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Mereka itu harus membelok gitu. Nah, arus laut itu juga diakibatkan oleh juga kencang. Kalau misalkan anginnya ke kiri, arus lautnya boleh jadi juga ke kiri. Kemudian yang kelima ada perbedaan kecepatan gravitasi bumi. Nah, ada yang tahu nggak percepatan gravitasi itu dibutuhkan untuk apa? Gaya gravitasi, kira-kira ada yang tahu nggak gaya gravitasi itu dibutuhkan untuk apa? Nggak ada yang tahu? Jadi, gaya gravitasi itu yang menyebabkan kamu bisa menginjak di bumi. Meja-meja yang ada di sekitarmu itu bisa nempel di atas bumi, di atas lantai. Terus, misalkan kamu melemparkan benda ke atas, maka dia pasti akan jatuh ke bawah. Nah, gaya gravitasi yang menyebabkan semua itu. Jadi, gaya gravitasi ini adalah gaya tarik bumi. Coba kalian bayangkan, kalau misalkan kalian nggak ada gaya gravitasi, kalian buat berjalan aja pasti melayang-layang, pasti agak loncat-loncat kalau mau jalan. Jadi kayak di luar angkasa. Nah, ini kan ada perbedaan percepatan bumi. Jadi kalau misalkan daerah kutub sana, kutub utara dan kutub selatan, dengan di daerah sini kecepatan gravitasinya. Jadi kalau misalkan kalian di sini lebih berat, kalau kalian berjalan di sana, pasti akan lebih ringan. Jadi tidak ada yang membeli berupa gaya tarik bumi. Nah, ini yang sekilas tentang rotasi bumi. Sekarang kita bahas tentang revolusi bumi. Revolusi bumi, kalau revolusi itu berarti perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, akibat dari perputaran bumi mengelilingi matahari ini adalah yang pertama, namanya perbedaan siang dan malam. Malam, pintar. Nah, ini kalau misalkan kita di Indonesia tidak terlalu terasa ya perbedaan lama siang dan malam. Tapi kalau di luar negeri itu sangat terasa. Jadi kalau misalkan jadi misalkan kalau misalkan belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, terus misalkan ini tanggalnya antara 21 Maret sampai 23 September. Nah, ketika ini belahan bumi utara itu dia itu mengalami musim panas. Nah, dia itu kemudian kalau misalkan belahan bumi utara mengalami musim panas, maka pastilah belahan bumi selatan ini mengalami musim dingin. Jadi kebalikannya ya.
Kemudian bulan 23 September berarti 23 bulan 9 sampai tanggal 21 Maret. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya ini musim panas, belahan bumi utara itu sekarang akan mengalami musim gugur. Nah, kalau di sini musim gugur, belahan bumi ini akan pasti mengalami musim semi. Jadi gandengannya gugur itu semi. Kalau gandengannya panas itu musim dingin. Yang periode ketiga ada musim semi. Kalau di belahan bumi selatan pasti mengalami musim gugur. Maaf, ini salah ya. Habis musim gugur, ini adalah musim dingin. Nah, di sini berarti musim panas. Kemudian yang di sini musim gugur. Sebentar lagi kita akan jelaskan siklusnya ya. Jadi, misalkan nih, belahan bumi utara mengalami mula-mula musim panas. Musim panas, kalau misalkan udara dipanas, di daerah sana itu pasti udaranya sangat panas. Jadi kayak turis itu karena sedang musim panas. Ketika musim panas, dia itu siangnya akan lebih lama daripada malam. Jadi kalau orang berpuasa di utara di bulan-bulan ini, yaitu puasa yang sangat panjang. Jadi misalnya sahurnya jam 5 terus bukanya baru jam 9 malam. Itu kan sangat lama ya. Jadi karena yaitu musim panas, siangnya lebih lama daripada yang malam. Kemudian ada musim gugur. Jadi setelah musim panas itu musim gugur. Jadi daun-daun itu mulai jatuh. Jadi pohon-pohon yang awalnya itu rindang banyak daunnya. Kemudian di musim gugur ini dia itu udaranya sedikit dingin. Udaranya sedikit dingin. Ini ya kalau musim gugur. Jadi karena sedikit dingin, maka tumbuhan itu beradaptasi dengan cara menggugurkan daunnya. Setelah itu ada musim dingin. Jadi karena tadi sudah sedikit sekarang musim malamnya yang lebih lama. Jadi jam 3 sore atau jam 4 sore itu sudah gelap. Maghribnya sudah jam 4 sore. Jadi itu yang musim dingin. Kemudian kembali lagi ke musim semi. Jadi setelah udara dingin, ada es kristal, di mana-mana ada es. Kemudian danau itu terbentuk es. Maka ada musim semi. Sudah jadi di danau yang awalnya hanya es, dia itu sudah mulai mencair. Bunga yang awalnya menggugurkan daun, sudah ada kuncup-kuncup daun dan bunganya. Setelah musim semi, dia kembali lagi ke panas. Jadi mulai hangat ke panas, kemudian sedikit dingin. Terus hangat lagi, berputar kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia, karena kita istimewa ya, jadi kita itu ada di garis khatulistiwa. Khatulistiwa itu selalu mendapatkan sinar matahari. Jadi kita itu selalu mendapat cahaya dari sinar matahari. Jadi kenapa kita tidak mengalami musim dingin?
gugur, yang daunnya berjatuhan. Karena kita selalu mendapatkan dari sinar matahari. Jadi kita harus bersyukur ya, karena kita nggak harus mengalami badai salju atau misalkan musim panas yang benar-benar panas. Karena kalau yang sekarang kita musim paceklik aja ya, ketika musim nggak ada hujan, itu kita aja air itu udah benar-benar krisis. Pasti kita bakal benar-benar kekurangan air yang sangat berlebihan. Kemudian, ini yang tadi ya, jadi revolusi bumi mengakibatkan perbedaan lamanya siang dan malam. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah pasang surut. Pasang surut air laut. Nah, dia itu pasang surut itu kayak misalkan kalau malam hari airnya itu kan dia surut sehingga nelayan itu berangkat untuk mencari ikan. Jadi daerah pantai kalau yang ini surut sehingga airnya hanya sampai. Jadi di sini kalau misalkan ada batu-batu karang digunakan para nelayan atau para mencari. Kemudian yang ketiga ada gerhana terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan terletak pada garis lurus. Jadi diingat-ingat ya, kalau gerhana bulan yang di